wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari orang yang sangat luar biasa. Beliau top leader kita di Imogen yang berasal dari Sumatera Barat. Kita akan mendengarkan satu buah materi yang sangat penting yang berjudul 6 prinsip dasar membangun bisnis di Imogen. Langsung saja kita sambut dan berikan sambutan yang sangat luar biasa untuk Bapak Al Arif Rahman. Silakan Pak Arif untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kepada Imopreneur seluruh Indonesia. Salam satu komando. Oke, pada kesempatan hari ini saya diberi waktu oleh Imoline untuk berbagi informasi atau sharing, ya. Jadi ini bukan maksud untuk menggurui Bapak dan Ibu teman-teman Imopreneur semua, cuma hanya berbagi bagaimana ilmu yang sudah saya dapatkan di bisnis network marketing yang sudah saya geluti dari tahun 2003. Nah, kebetulan di Imoline ini saya mulai baru 1 tahunan, ya. Jadi sekali lagi ini bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi informasi saja. Nah, mungkin nanti saya akan menyampaikan bahasa yang mungkin tidak cocok di daerah atau di tim ibu-ibu. Nanti ibu atau bapak bisa konsultasikan dengan upline-nya, dengan leadernya, konsultasi atau brainstorming atau diskusi lah namanya. Mungkin bisa konsultasi nanti, jangan konsultasi di video online. Nanti bisa konsultasi, mungkin ada budaya atau cara yang tidak cocok yang saya sampaikan. Nah, topik yang saya bawakan hari ini yaitu 6 prinsip bagaimana 6 prinsip sukses membangun bisnis network marketing. Nah, hari ini kendaraan kita yang luar biasa yaitu Imogen, ya, Imogen. Nah, 6 prinsip. Nah, Bapak dan Ibu mungkin masih dibilang bulan April ini masih dibilang awal tahun, ya. Karena beberapa sebulan belakangan ini kita tidak begitu aktif karena ada pandemi corona. Mudah-mudahan cepat berakhir, biar kita action lagi siap lebaran ini, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin Bapak Ibu di awal tahun ada resolusi atau goal setting yang mau diciptakan di tahun 2020, ya. Mungkin ada mau raih reward HP, Imole HP tahun ini, Imole motor, Imole Ayla atau HRV atau rumah mewah, ya, di tahun 2020. Nah, artinya Bapak Ibu, ya, di bisnis ini kita kerja, ya. Lihatan tulisan saya, Mas Am? Kurang ya? Kurang jelas ya? Oh, kalau jauh ya. Oke. Nah, oke, ya. Jadi di bisnis ini kita kerja yaitu untuk mencapai yang namanya sebuah impian, ya, atau cita-cita, ya. Tetapi banyak kita lupa, kita sudah mencapai impian, ya, tetapi mungkin bisa jadi contoh Bapak Ibu di tahun 2019 sudah ada yang mencapai impiannya, ya. Tetapi untuk 2020 itu mulai dari nol lagi. Penyebabnya apa? Karena Bapak Ibu ada yang melupakan yang namanya aset, ya. Oke. Impian. Nah, yang di sini itu lupa yang namanya aset Bapak Ibu. Sebelum kita mencapai impian, kita harus menciptakan aset. Nah, aset di sini itu adalah tim kita, network kita, jaringan kita, ya. Jadi supaya kalau aset kita sudah bekerja di bisnis Imogen, jadi sistemnya nanti akan menggulung. Jadi contoh mungkin Bapak Ibu kemarin sudah ada promo Ayla jilid kedua, ya, sudah tercapai misalkan. Mana tahu 2020 ini ada lagi promo lagi,
Bapak Ibu karena tidak punya aset di jaringannya, tim yang serius, atau tim ibu tidak bekerja dengan orang yang tepat, jadi Bapak Ibu untuk dapat promo lagi di tahun 2020 itu memulai dari nol lagi, ya. Nah, jadi di sini sebelum kita membuat impian, mencapai impian, kita harus bangun aset dulu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena aset di sini itu yang akan menciptakan yang namanya passive income. Ya. Aset di sini adalah yang namanya passive income. Asetnya dari mana? Dari tim. Tim tercipta dari mana? Dari daftar nama calon prospek Ibu, Bapak. Ya, mungkin hari ini misalkan Bapak Ibu mempunyai 5 jalur tim yang berbeda frontliner. Nah, satu orang itu mempunyai 50 daftar nama calon prospek. 50 kali 5 kurang lebih 250 orang calon prospek. Artinya tim Ibu dari 250 orang tadi, kalau ditolak 100 orang, kan masih ada 150 orang. Kalau ditolak 200 orang, masih ada 50 orang. Jadi yang 50 orang ini adalah aset Bapak Ibu. Ya, jadi aset yang kita ciptakan di Business Network Marketing, yaitu yang tujuannya adalah untuk menciptakan yang namanya passive income. Nah, Bapak Ibu, Imopreneur seluruh Indonesia, kalau kita berbicara passive income, itu kita berbicara yang namanya freedom. Ya, freedom. Oke. Kita berbicara yang namanya freedom atau kebebasan. Oke. Freedom atau namanya kebebasan. Nah, yang pertama yang kita dapatkan di Business Network Marketing, terutama di Imogen, freedomnya adalah bebas. Yang pertama, uang. Ya, kebebasan uang, Bapak Ibu. Ya, itu yang freedom yang mau kita cari di bisnis ini, ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sudah berpenghasilan puluhan juta atau ratusan juta di bisnis Imogen ini, kalau beli sesuatu tinggal beli, ya. Mau apa tinggal beli. Oke. Nah, kebebasan yang kita cari yang pertama di bisnis Imogen ini adalah kebebasan uang. Nah, kebebasan uang ini artinya kita mau beli apa saja bisa. Contoh misalkan Ibu mau beli sesuatu di mall atau minimarket, tidak lihat label harganya. Mau beli kendaraan, ada uang gitu. Mau beli handphone terbaru, ada uang. Mau beli furniture atau apa terbaru, ada uang. Tapi di sini saya bukan mengajarkan Bapak Ibu untuk materialistis, tapi itulah esensi dari Business Network Marketing. Nah, jadi itu yang pertama yang kita cari di bisnis Imogen ini, yaitu adalah freedom, uang, ya, kebebasan uang atau finansial. Nah, tetapi Bapak Ibu, banyak orang di luaran sana, ya, dia punya uang, tetapi yang tidak punya mereka adalah time atau waktu. Jadi kebebasan yang kedua adalah time atau waktu, Bapak Ibu. Mungkin di komplek mewah di kota-kota besar, rumahnya besar, punya kolam renang pribadi, terus punya lapangan basket, punya lapangan mini golf di sana. Cuma dia tidak ada waktu menikmati finansial atau uangnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang saya rasakan di bisnis konvensional hari ini. Ya, kebetulan background kami bisnis konvensional dengan keluarga. Ya, jadi ibaratnya tidak bebas secara keuangan. Makanya saya tetap tertarik di bisnis network marketing yang luar biasa ini, yaitu Imogen. Nah, itu time, waktu. Nah, ada juga mungkin teman-teman kita di luaran sana, finansial dia bebas, waktu dia bebas. Cuma ada yang ketiga, kebebasan yang harus kita cari di bisnis network marketing adalah kebebasan yang namanya mind atau pikiran. Nah, banyak juga di luaran sana pengusaha-pengusaha kaya, dia pergi jalan-jalan ke luar negeri, tapi pikiran dia tetap ke bisnisnya. Ya, banyak juga pedagang-pedagang yang ibaratnya penjualannya satu produk besar, tapi dia jarang ke luar negeri, tapi pikiran dia tetap ke bisnisnya. Berarti itu tidak ada yang namanya freedom atau kebebasan. Nah, di bisnis Imogen ini Bapak Ibu, kalau misalkan di tim Bapak Ibu sudah tercipta yang namanya leader mandiri,
jaringan-jaringan yang aktif, tim yang begitu solid, produktif. Nah, freedom ini pasti yang akan ibu dapatkan atau akan bapak dapatkan. Nah, masalahnya mungkin hari ini bisa jadi bapak ibu bekerja di Imogen ini dengan orang yang tidak tepat. Ya, gitu. Jadi kerjanya capek, lelah. Contoh bapak ibu kalau keluar kota atau pulang jam 11, jam 12 malam itu nggak lelah. Yang membuat lelah itu bekerja dengan orang yang tidak tepat bapak ibu. Sudah kita bantu, kita dampingi, tapi tetap ngeluh, ya, tetap mengeluarkan masalah, tidak solusi. Nah, itu capek sekali bapak ibu. Itu sangat lelah. Sudah uang habis, pikiran lelah gitu kan, tenaga habis, ya. Nah, nanti mungkin sesi yang berikutnya kalau ada dikasih waktu, saya akan berbicara apa ciri-ciri imopreneur atau member yang tidak tepat. Nah, jadi inilah 3 kebebasan yang kita dapatkan kalau Bapak Ibu sudah menciptakan tim yang solid di jaringannya. Ya, ada leader aktif di jaringannya. Yang jadi masalah saat ini Bapak Ibu bekerja dengan orang yang tidak tepat. Atau mungkin bisa jadi saat ini Bapak Ibu adalah orang yang tidak tepat bagi apanya. Bagaimana caranya Pak? Cari menciptakan orang yang tepat? Ya cari orang baru, tambah lagi daftar nama sampai ketemu orang yang tepat. Nah, untuk menciptakan freedom tadi Bapak Ibu, kita harus menciptakan yang namanya bisnis Imogen yang sehat. Oke? Nah, apa ciri-ciri bisnis Bapak Ibu sehat? Oke, bisnis sehat. Yang pertama, ciri-cirinya adalah Bapak Ibu, di tim Bapak Ibu ada pertumbuhan new imopreneur baru. Jadi ada pertumbuhan orang-orang baru di jaringan Bapak Ibu. Itu artinya bisnis Imogen Bapak Ibu sehat. Ya, kenapa? Karena ibaratkan tubuh kita, kalau tubuh kita tidak sehat, mudah sakit, itu motivasi kerja atau motivasi hidup pasti berkurang, produktivitas pasti berkurang. Nah, ciri pertama bisnis Imogen Ibu sehat, yang pertama ada pertumbuhan new imopreneur baru di jaringan Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah ciri bisnis Ibu sehat, terjadi repeat order atau ada penambahan IMO di jaringan Bapak Ibu. Contoh mungkin bisa jadi orang yang join cuma 1 ID atau beli 1 box. Nah, dengan terjadi repeat order terus menerus, maka terjadilah penambahan akumulasi IMO. Nah, IMO ini yang akan menentukan Bapak Ibu untuk mendapatkan reward. Ya, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah Bapak Ibu punya bonus. Ya, punya bonus. Itu ciri yang ketiga. Jadi bisnis Imogen Bapak Ibu kalau tidak punya bonus berarti Bapak Ibu tidak sehat. Bisnis Bapak Ibu tidak sehat. Ya. Kenapa? Karena kalau tercipta new imopreneur baru, terjadi repeat order atau IMO akumulasi, bonus pasti tercipta Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu setuju, ya. Nah, yang keempat adalah jumlah presentasi, jumlah home meeting, dan jumlah pertemuan. Nah, ciri yang keempat bisnis Imogen Bapak Ibu sehat adalah jumlah presentasi, jumlah home meeting, jumlah pertemuan. Kalau dapat pertemuannya yang bersyarat, itu lebih bagus lagi. Itu harus seimbang yang keempat-empatnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana jaringan barunya bertumbuh, repeat ordernya ada, pertumbuhan IMO-nya ada, bonusnya ada, presentasinya ada, home meetingnya ada, pertemuannya ada. Ya, jadi seimbangnya, balance-nya bukan 25%, 25%, 25%, 25%, bukan. Itu tergantung pada kondisi jaringan Bapak Ibu hari ini. Ya, sekali lagi,
bisa Ibu Bapak konsultasikan dengan upline atau leader aktifnya. Ya, diskusikan hasil meeting kita atau training online kita hari ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri bisnis yang tidak sehat. Nah, bisnis neo marketing yang tidak sehat Bapak Ibu itu dulu pun saya alami. Ya, jatuh bangun di bisnis neo marketing itu saya alami Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi yang berikutnya adalah kita masuk ke materi adalah 6 prinsip cara membangun bisnis di Imogen, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya sharing saja, hanya berbagi, bukan maksud untuk menggurui. Oke. 6 prinsip sukses. Oke. Ini menurut pendapat saya, pengalaman saya pribadi dan beberapa buku yang saya baca Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama adalah prinsip suksesnya konsultasi. Ya, atau brainstorming atau diskusi. Ya, yang pertama adalah konsultasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus konsultasi dengan upline atau leadernya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dari pengalaman upline atau leader Bapak Ibu menjadi motivasi Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis Imogennya. Ya. Nah, dan ini terjadi waktu di pertengahan di awal-awal 2019 saya membangun bisnis Imogen. Nah, di situ saya ketemu orang-orang yang bagus. Nah, karena waktu itu saya anggap diri saya hebat, jaringan saya nggak kemana-mana Bapak Ibu. Jaringan saya jatuh, ya. Tetapi waktu itu saya langsung konsultasi, ya. Kebetulan upline di atas saya itu langsung Bapak Rudi, Bapak CEO kita. Jadi waktu itu saya telepon beliau, ya, via handphone. Saya minta waktu beliau untuk konsultasi Bapak Ibu. Nah, ibaratnya saya telepon, beliau mau, ya, dan itu ibaratkan secerca harapan bagi saya. Karena waktu itu bisnis Imogen saya omsetnya hampir nol Bapak Ibu. Ya, hampir nol Bapak Ibu. Ya, jadi saya butuh konsultasi. Pertanyaan bagi diri saya, kenapa di daerah lain bisnis Imogennya begitu besar, begitu booming? Kita punya perusahaan yang sama nih Bapak Ibu, produk yang sama, ya, tapi mereka kok bisa booming di daerah itu, kenapa saya tidak? Jadi itu saya butuh konsultasi, ada apa, ya. Jadi waktu itu saya konsultasi dengan Pak Rudi hampir 45 menit Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah saya jalankan step by step, saya mulai dari nol lagi. Karena seperti yang pernah buku John Maxwell yang saya baca Bapak Ibu, ada istilahnya seperti ini. Orang yang pertama menjalankan bisnis bersama Anda, ya, belum tentu mengakhiri bersama-sama dengan Anda Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di awal bergabung ada 7 frontliner atau 5 frontliner yang join. Tapi sekarang cuma tinggal 1 atau mungkin tidak ada lagi. Yang aktif di jaringan Bapak Ibu yaitu orang-orang baru dari orang-orang kedalaman. Ya. Jadi istilah belum tentu orang yang jalan pertama atau jalan di awal bersama Bapak Ibu mengakhiri sampai selesai dengan Bapak Ibu, itu belum tentu. Dan itu terjadi pada jaringan saya saat ini Bapak Ibu. Ya. Saya konsultasi dengan Pak Rudi, saya lakukan, alhamdulillah tim-tim baru sudah terbentuk, kedalaman-kedalaman terbentuk, leader-leader yang mau training yang aktif sudah terbentuk, omset sudah terbentuk. Mulai waktu itu dari 100 box per bulan sampai 200 box per bulan, sampai alhamdulillah kami acara Jam to Star di Bukit Tinggi akhir Desember 2019. Waktu itu Pak Sam juga hadir dengan Pak Rudi. Dan yang hadir waktu itu 45 orang Bapak Ibu seluruh Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, prinsip yang pertama adalah konsultasi dengan upline Anda, dengan leader aktif Anda Bapak Ibu. Itu yang sangat penting. Nah, yang kedua adalah hukum Pareto. Ya. Nah, hukum Pareto ini sangat penting. Hukum Pareto itu adalah hukum bilangan besar Bapak Ibu.
Ya. Oke, jadi di hukum Pareto yang kedua. Hukum Pareto ini adalah hukum bilangan besar, ya. Nah, pengalaman saya pribadi waktu memulai bisnis jaringan, saya ajak orang pertama sampai orang 20 Bapak Ibu itu tidak ada yang join. Ya. Orang ke-21 baru join Bapak Ibu. Ya. Nah, hebatnya orang yang ke-21 ini jalan seminggu itu langsung dapat member langsung atau frontline 5 kaki yang berbeda. Ya, saya yang 20 kali prospek orang ke-21 baru join. Dia yang baru bergabung hari ini, seminggu depan langsung mendapatkan 5 sampai 7 frontliner. Ya, di mana hukum Paretonya itu? Ya. Jadi saya ragukan juga hukum Pareto. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, saya dapat orang ke-21 itu kurang lebih 1 atau 2 bulan itu langsung menjadi tim aktif saya. Sementara tim saya yang join ke-21 tadi seminggu langsung dapat 5 sampai 7 orang, di pertengahan jalan itu nggak aktif, semuanya mati. Ya, jaringannya mati Bapak Ibu. Ya, jaringannya mati sehingga tidak aktif lagi. Makanya hukum Pareto itu sangat bagus untuk kita melakukan bisnis imogen. Jadi orang ke-20 belum gabung, lakukan lagi. Mana tahu orang ke-21, mana tahu orang ke-22 Bapak Ibu. Nah, hukum Pareto ini sama dengan hukum gravitasi. Ya, itu hukum pasti. Sekuat-kuat iman Bapak Ibu loncat dari lantai 5 pasti jatuhnya ke bawah. Itu hukum gravitasi. Ya, sama dengan hukum Pareto. Ya, tetap lakukan, tetap lakukan, tetap lakukan. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga, batas waktu. Oke. Batas waktu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu memberikan batas waktu kepada timnya untuk melakukan bisnis imogen ini. Contoh misalkan, ya, Anda mendampingi, anggaplah namanya si A atau si Ali lah begitu ya. Anda mendampingi dia, oh Anda yakin dia akan sukses. Anda dampingi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi nggak sukses-sukses. Ngapain lagi Bapak Ibu? Tinggalkan. Kita cari orang baru. Ya, karena kalau kita fokus kepada orang yang tidak tepat, sudah 6 bulan, sudah setahun kita dampingi, dia mati, kita juga mati. Ya, jadi sama-sama nggak jalan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, yang ketiga, berikan batas waktu untuk tim, berikan batas waktu untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi mau dapat ailanya berapa lama gitu ya. Nah, prinsip yang keempat adalah don't send duck to eagle school. Ya, jangan kirim bebek ke sekolah elang. Itu prinsip yang keempat ya. Bebeknya stres, elangnya stres. Ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya banyak kita mungkin kita mempunyai tim memakai perasaan. Ya, contohnya laki-laki sama laki-laki lah ya. Saya normal Bapak Ibu ya. Oke, kita pakai artinya perasaan, kita yakin dia sukses, kita yakin dia sukses. Sukses. Ya Bapak Ibu, ya. Kalau sudah jadi bebek ya bebek aja. Ya, kalau bebek di air ya di air, jangan suruh terbang, nggak bisa terbang. Ya. Jadi prinsip yang keempat, don't send a duck to eagle school Bapak Ibu. Ya. Oke. Prinsip yang kelima adalah golden rule. Di sini golden rule. Ya. Jalur emasnya adalah Bapak Ibu, bisnis imogen adalah bisnis saya. Bukan bisnis upline saya, bukan bisnis leader saya, bukan bisnis Pak Sam, bukan bisnis Pak Rudi. Tapi bisnis saya sendiri. Itu golden rule-nya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kebanyakan kita lihat di lapangan, kalau kita ajak dia untuk aktif, nanti diuntungkan Pak Arif juga, nanti diuntungkan upline juga. Itu salah. Ya. Jadi prinsip yang kelima Bapak Ibu adalah golden rule-nya, bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Bukan bisnis upline saya atau bisnis leader saya. Oke? Yang keenam adalah, prinsip yang keenam adalah alat bantu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, alat bantu kok jadi prinsip? Ya, bukan alat bantunya yang jadi prinsip. Cara berpikiran kita, mindset kita tentang menanggapi yang namanya alat bantu Bapak Ibu.
Nah, di Imoland kita sudah disiapkan majalah ya, Imopreneur, ada ada file holder, ada buku ya. Itu alat bantu yang sangat luar biasa Bapak Ibu di lapangan ya. Lagi standby di Facebooknya ya, share langsung di Facebook. Itulah 6 prinsip sukses membangun bisnis network marketing, terutama di bisnis Imogen. 6 prinsip ya. Yang pertama tadi adalah konsultasi ya. Bagaimanapun Bapak Ibu harus konsultasikan bagaimana sistem bisnis Bapak Ibu kepada upline leader aktif Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya upline, langsung aja ke Pak Sam atau ke Pak Rudi ya. Karena konsultasi atau brainstorming ini sangat penting, diskusi ini sangat penting. Nah, yang kedua adalah yang namanya hukum Pareto ya. Hukum bilangan besar ya. Hukum bilangan besar ini adalah mungkin yang menjadi alasan tim kita kenapa Ibu belum mengajak orang. Ya sudah saya ajak 1, 2, 3 orang tapi nggak ada yang join, baru 3 orang gitu ya. Saya orang 21 baru join Bapak Ibu. Jadi perbanyak lagi. Yang ketiga adalah berikan batas waktu untuk Anda dan tim Anda. Artinya misalkan Anda fokus di suatu daerah membantu si A, tapi Anda buat jadwal cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak aktif, tidak produktif, itu tinggalkan Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu fokus ke orang yang tidak aktif, tidak produktif, dianya mati, nanti Bapak Ibu juga akan down ya, akan mati juga ujung-ujungnya ya. Yang keempat adalah don't send a duck to eagle school. Jangan kirim bebek ke sekolahnya elang ya. Ya, bebek pandainya berenang, elang pandai terbang ya. Jadi bebek mungkin rajanya air, elang rajanya udara. Nah, kalau kita kirim bebek ke sekolahnya elang, elangnya stres, bebeknya stres Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bekerja di orang yang tepat di dalam bisnis Imogen Bapak Ibu. Capek atau lelah sekali kalau Bapak Ibu bekerja dengan orang yang tidak tepat. Yang kelima adalah prinsip yang kelima, golden rule, bahwa bisnis ini adalah bisnis saya. Bisnis Bapak Ibu, bukan bisnis orang lain, bukan bisnis upline-nya, bukan bisnis leadernya, bukan bisnis Pak Sam, bukan bisnis Pak Rudi, tapi bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mandiri. Nah, itu yang Bapak Ibu lakukan kepada tim-tim jaringan pada Bapak Ibu juga. Karena gini, contoh misalkan kalau Bapak Ibu tidak mandiri, nanti jaringan di bawah Bapak Ibu atau teman-teman, tim di bawah teman-teman itu akan mencontoh ya. Saya aja disuruh mandiri, sementara upline saya nggak mandiri ya. Jadi kalau mereka tidak bisa jalan sendiri atau tidak mandiri, Bapak Ibu tunjukkan kepada mereka, tanpa mereka Bapak Ibu masih bisa jalan ya, masih bisa mencari orang baru. Nah, dengan hasil nanti misalkan Bapak Ibu mandiri membangun jaringannya, itu akan menjadi motivasi bagi jaringan di bawah Bapak Ibu ya. Yang keenam adalah alat bantu ya. Jadi bukan alat bantunya yang prinsip Bapak Ibu, tapi bagaimana menyikapi kita menggunakan atau memanfaatkan alat bantu. Nah, alat bantu yang sangat bagus sekali adalah pertemuan. Contohnya home meeting, table talk atau apalah namanya, ngopi lah namanya. Nah, kalau bisa atau Imogen preview. Nah, sebagusnya alat bantu pertemuannya yaitu pertemuan bersara, karena sama-sama memotivasi jaringan Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, itulah sharing kita hari ini. Jadi sekali lagi bukan maksud saya untuk menggurui, hanya berbagi informasi saja. Ini saya bagikan adalah pengalaman saya di bisnis network marketing, termasuk di buku yang juga saya baca ya. Ingat kata John M. Maxwell, orang yang melakukan bisnis Imogen di awal bersama Anda belum tentu mengakhirinya juga bersama Anda. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Salam Datuk Mando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Tadi yang disampaikan oleh Pak Arif, 6 prinsip dasar, konsultasi, hukum Pareto, batas waktu, jangan kirim bebek ke sekolah elang, jalur emas, dan alat bantu semoga bisa diaplikasikan.
melalui aplikasi Zoom ini mudah-mudahan kita bisa setiap hari belajar dengan berbagai macam materi yang sudah disiapkan oleh tim Imoland. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di hari ini. Jangan bosan untuk belajar. Sampai jumpa besok di aplikasi Zoom dan Facebook Live-nya. Sampai ketemu di materi yang berikutnya dan dari top leader Imogen yang lain. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.